Kalau memakai henna di tangan, dilukis, gambar kembang, bagaimana? Henna malain tato. Beda ya. Rupa-rupa Saya yang menang. yang dimenangkan. Ya, kemudian apa yang disebut dengan motivator? Motivator itu apakah bentuk maksiat? Maksiatnya. Motivator itu ada dua ya saja. Ada motivator untuk kebaikan, ada motivator untuk kejelekan. Bisa digunakan untuk hal yang negatif ataupun yang positif. Yang jelas motivator ataupun suatu hal yang bisa mendorong itu mendorong seorang semangat sehingga melakukan sesuatu. Nah, sesuatu ini apakah positif dan negatifnya gantung gitu ya. Kemudian dari 081910681812 kalau malam 1 Muharram sholat 10 rakaat ditambah baca bismillah 12.000 kali, apakah ada dalilnya? Ada dalilnya, maudhu alias palsu. Termasuk saum 1 Muharram juga sama ya. Itu ayana zaman sadar hadis-hadis itu zaman si eta Yahudi daynya kelakuan. Oke, kita coba lagi ya dari 081322980583. Kalau tidak salah saya pernah ngobrol atau berbicara ke ahli bid'ah. Segala dimakan bangke di dahar abdi mah dipilihan nu sehat henteu dosa abdi menyendiri tarangiringan dina soal ibadah sareng acara agama nu sanesna margi abdi sareng saurang menyalira nu Quran sunnah. Mah itu maksudna itu. Di dinya mah segala di dahar ka bangke-bangke di dahar. Kumaha sih teh sing leres naras. Ya, kita lanjutkan John ke yang jelas. Apakah dari 089523271654 apakah ada saum harus di bulan Muharram? Saum khusus di bulan Muharram dan ada yang mengatakan dan ada yang mengatakan bahwa itu bulan anak yatim. Eta tambahanana nu ngaco mah. Panti asuhan yang diundang bukan anak yatim. Anak yatim itu kan sebetulnya kalau kita melihat asar dari para sahabat atau Rasulullah sendiri itu bukannya dipantikan tapi dijadikan semacam bagian daripada keluarganya gitu. Jadi baheula teh anak yatim mah dijadikan keluarga, lain dijadikan panti. Ya. Oke, Ibu Hajatin Kartini Hambali ini. Pertanyaannya Bismillah, Ustaz, hadis riwayat Muslim dan Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas. Jampolna agung kan. Dan jadi dari dan. Iya, dan Ibnu Abbas lepat Haji Hambali. Dari maksudnya dari maksudnya. Yang kemudian setiap huruf yang diucapkan Fatihah selalu diberi ganjaran bagi setiap yang mengucapkannya karena di dalamnya mengandung doa dan puji. Nyuhunkeun ditadaburkeun cenah. Tapi masih banyak membaca Fatihah itu doa untuk orang meninggal dan doa penutup. Aneh ya. Jadi kalau penutup Al-Fatihah gitu. doa penutup Al-Fatihah. Namun Al-Fatihah baca cenah sorangan.
Oke, gimana Ustaz Ansor? Iya, memang dari satu huruf dihitungnya per huruf ya sebenarnya, per kata, dari per kata per kalimat. Baca Quran atau baca Al-Fatihah itu Iya. bukan jadi obat atau jadi jampe. Oke. Kalau keur nu mawat nanya, Ya, orang yang sudah meninggal tidak perlu Al-Fatihah sebenarnya. butuh magfirah. Tentu ya, yang diperlukan cuma satu, magfirah dari Allah. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dari mulai kita sholat jenazah itu penuh dengan pengharapan agar diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu kan. Itu satu hal yang menunjukkan bahwa hanya satu yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal adalah maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita coba lagi. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, diberikan dijelaskan surat Al-Baqarah 44, 45, 46 Ustaz. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-Baqarah ayat keempat, 45, 46 berhubungan dengan Bani Israel sebenarnya. Ya. Yang dimulai dari kata-kata ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Sebenarnya nyambung dari sana dulu Pak Ade. Iya. Tidak langsung ke 44. Banyak apa? Itu kesenangan kesenangan Jepri ini. Ya, ini ayat ini kan kalau pidato Jepri selalu itu. Resep etanya. Resep kalau kita tingali rekaman-rekamannya pasti ada kaitan dengan ini. 44, 45, 46 itu adalah atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab. Afala ta'qilun? Apakah kamu menyuruh orang lain melakukan kebajikan sementara kamu melupakan kewajiban diri kamu sendiri, padahal kamu tahu membaca Alkitab Taurat? Tidakkah kamu berakal? Ini sindiran ya. Nitah kabatur bari maneh nanti. Kepada mata indallah ya. Sama dengan As-Saff ayat kedua. Di depan masjid ada, di luar masjid tapi di depan pas imam, bangunannya di depan, ya di depan lah. Yeah. Ada kuburan. Tapi kuburannya di luar bangunan masjid, cuma letak kuburan itu di depan, ya di pas imam gitu lah. Bagian depan, apakah tidak masalah? Kan terus bentengnya. Iya. Yang tidak boleh itu kuburannya di dalam ya. Ada benteng itu berarti pemisah. Ya tuh ngubur didinya. Yang deket juga Nabi itu deket masjid di kuburan. Ya, kita coba lagi. Ya, kemudian bagaimana hukumnya memakai aksesoris dari tulang hewan? Yang naon atuh? Ya, yang pertama kemanfaatannya apa? Yang kedua, ya memang suatu bukti bahwa kita ada semacam perasaan cinta lah terhadap binatang tersebut. Seperti gading, gajah ya. Seperti kaitan dengan sihung babi dan yang lainnya kan. Itu berarti ada kecintaan kita terhadap binatang tersebut. Yang kedua, kalau untuk laki-laki kan haram ya memakai kalung. Karena itu bukan aksesori yang biasa digunakan oleh laki-laki. Ya, dalam bentuk apapun, ya, kenati pun bahannya dari gigi sendiri umpamanya. Ayangnya huntu orangnya di sana ya. Nah, huntu babi jeung huntu gajah mah aneh. Huntu orang. Huntu orang ya. Miti caplok hiji tapi bersih. Liwe diuntui. Seperti itu. Ijian kongkorongnya. Iya. Ya Allah. Bakatku
Fakat ku hayang disebut cinta pada diri sendiri gitu. Untuk sorangan maksudnya. Tapi bagi laki-laki itu jelas ya, bukan masalah kalungnya, tapi di kalungnya. Di kalung bagi laki-laki itu haram karena tasabuh dengan kebiasaan wanita. Wanita dan laki-laki itu harus ada semacam ciri pembeda gitu, ciri khas membedakan ya antara laki-laki dan wanita. Kalau kaum ibu itu rimbil dengan gelang kan, dengan cincin, dengan kongkorong, itu wajar wanita kan. Awewe Lelaki beda tuh gele. kau rantai anjing ya, pakai kalung. Nah, itu kan satu hal yang menunjukkan bahwa dia itu adalah bagian dari yang punya rantai tersebut. Oke. Ya, kemudian dari telepon John. Ya, lepas apa hukumnya asuransi pendidikan? Sama. Kalau memang unsur goror maisirnya ada mah ya. Iya. Meski kecuali kalau memang syariah, benar-benar syariah ya. Ya. Syar'i. Ya. Duit kita 20 juta jadi 40 juta tah 20 juta teh usaha. Wajib kita pertanyakan, karena di dalam hal ini Al-Quran juga memberikan semacam bentuk pertanyaan ya. Apakah yang kamu makan itu adalah dari yang halal atau yang haram kan? Dan kita dilarang oleh Al-Quran sendiri memakan harta yang bukan hak kita gitu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil gitu. Kalau kita juga memakan harta-harta yang batil, maka akan berakibat kululah min nabataman haram. Benaru Awalabih. Tiap keping daging yang ditumbuhkan dengan harta yang haram, maka api neraka yang paling layak melahapnya. Itu ya, jadi harus hati-hati dalam urusan makan dalam ini. Oleh karena itulah kenapa di dalam Islam selalu dibicarakan urusan makan, karena makan ini adalah satu hal yang penting santan. Kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu washkuru lillah. Ya, itu. Makan minum untuk bersyukur. Iya, karena kita punya harta banyak ya. Punya duit banyak tapi ada di padang sahara yang tidak ada makanan umpamanya. Itu kan sama aja dengan mencari mati. Nah, emas di keem gitu, di kulub ya. Emas perak mau di kulub. Nah, jadi artinya ya adanya semacam makanan ini adalah suatu hal yang bersifat anugerah bagi kita semua. Hanya usahakan ya, tumbuhkanlah badan kita ini dengan makanan-makanan yang halal, halalan toyiban, halal dan toyib ya. Kulullah min nabatamin haram panaruhullah bih. Tiap keping daging yang ditumbuhkan dengan harta yang haram, api neraka yang paling layak membakarnya. Dan Anas bin siapa tuh yang bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas juga mendapatkan nasihat yang sama ya. Atib mat'amaka takun mustajab da'wah. Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW. Atib mat'amaka takun mustajab da'wah. Pelihara perut kamu maka dari makanan yang haram ya, baik zatnya ataupun caranya ya, karena pun zatnya halal pakai salam dan menang mawak.
sanajan make salam ya jeung bismillah bismillah menang mau menang mahok haram gitu. Itu barangkali untuk yang bertanya tentang masalah makanan di dalam Islam memang sangat diperhatikan sekali.